Saya akan share screen. Nggak ada yang buka kamera satu doang, Mbak Fitri. Prof Zainuddin ini bukan yang mana tak? Statistik lain. Oh iya. Iya. Ya, baiklah saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kuliah filsafat ilmu dari saya akan ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama nanti akan saya bicarakan tentang konsep dasar filsafat. Hari Kamis online. Ya, jadi saya akan bicarakan pertama adalah konteks filsafat ilmu dalam ilmu filsafat. Ya, di filsafat ilmu dalam ilmu filsafat. Jadi ini adalah ilmu filsafat atau orang menyebut dengan filsafat saja. Nah, di dalam ilmu filsafat itu ada pengetahuan. Maka nanti akan ada filsafat pengetahuan. Nah, di dalam pengetahuan ada yang dinamakan ilmu pengetahuan, ya, atau disebut juga dengan pengetahuan ilmiah, atau sering juga disebut dengan ilmu saja, atau sering disebut dengan sains. Jadi sebenarnya ilmu itu adalah bagian dari filsafat. Ya, jadi dalam filsafat ada pengetahuan, di dalam pengetahuan ada ilmu pengetahuan, maka masing-masing ada filsafat. Ini adalah konteks filsafat ilmu dalam ilmu filsafat. Ya, jadi filsafat, kemudian ada ilmu pengetahuan. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan filsafat itu sendiri? Filsafat ini menurut Plato adalah suatu pencarian atau penggalian sifat dasar yang merupakan akar atau radik dari suatu fenomena alam semesta ini. Jadi filsafat itu ingin menggali ya sampai ke akar-akarnya tentang suatu fenomena. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena sampai ke akar-akarnya, sampai ke yang paling dasar. Jadi misalnya kemarin ada pandemi COVID-19, itu adalah sebuah fenomena alam semesta. Nah, kemudian filsafat ingin mengetahui sampai di akar-akarnya, ya mulai dari apa, mengapa, bagaimana, dan apa hakikat dari COVID-19. Itu dipelajari, ya dicari, ya sampai nanti
memberikan satu gambaran tentang fenomena COVID itu. Ya, itu yang disebut dengan filsafat. Jadi esensinya filsafat itu adalah suatu metode atau cara untuk terus-menerus menjawab pertanyaan untuk mencari kebenaran hakiki sampai ke akar-akarnya. Filsafat itu adalah upaya untuk memahami konsep atau ide yang telah ada. Memahami konsep atau ide yang telah ada. Esensi dari filsafat ini sebetulnya adalah sikap terus-menerus untuk mencari dan mempertanyakan kembali ide atau konsep yang sudah ada. Jadi dimulai dengan sebuah pertanyaan, nanti diakhiri dengan sebuah pertanyaan juga. Itu adalah esensi dari filsafat. Jadi dari sesuatu yang tidak diketahui, dicari jawaban dari yang tidak diketahui tadi, akhirnya akan dapat jawaban. Nah, jawaban ini pun nanti masih akan dipertanyakan lagi, sampai nanti sudah tidak ada pertanyaan lagi tentang suatu fenomena tertentu. Jadi berjawab filsafat itu belajar dari kebingungan, diakhiri dengan kebingungan. Kalau saudara nanti setelah kuliah ini bingung, berarti saudara memang sudah belajar filsafat. Ya, ini adalah esensi dari filsafat. Metode atau cara untuk terus-menerus menjawab pertanyaan, untuk mencari kebenaran apa sebetulnya yang hakikatnya. Gitu. Ya. Nah, tentu saudara barangkali kalau melihat acara televisi Rocky Gerung itu kan yang diomongkan itu omongan filsafat. Kadang-kadang orang nggak ngerti gitu apa maunya Rocky Gerung gitu ya. Nah, karena dia memang bicara dalam tataran filsafat gitu, mempertanyakan, dijawab, ditanyakan lagi, dijawab, ditanyakan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah esensi dari filsafat. Nah, apa peranan filsafat itu? Ya, filsafat itu sebetulnya dapat sebagai proses berpikir. Ya, mengapa berpikir? Ya, karena manusia itu selalu dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa satu kemampuan, satu fitrah yang selalu ingin tahu, ya, selalu ingin tahu, curiosity. Jadi manusia itu dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dua kemampuan yang tidak dipunyai oleh makhluk yang lain, yaitu bahwa manusia itu diberi kemampuan untuk berpikir, ya. Dan yang kedua adalah ingin tahu, curiosity. Ya, ingin tahu, mengagumi, kadang-kadang ragu-ragu, ya kadang-kadang menghadapi masalah, ya sehingga manusia harus berpikir. Nah, itu dibantu dengan cara kerjanya filsafat yang selalu bertanya, ingin tahu. Kemudian juga berperanan di dalam sikap hidup. Berpikir itu menghasilkan value, menghasilkan nilai. Ya. Seseorang itu selalu punya value, ya, punya nilai hidup, begitu, ya, menghasilkan value dan sikap hidup. Itu sebenarnya adalah dalam tataran filosofis, gitu, ya. Kemudian juga ini adalah sebuah produk berpikir, ya, body of knowledge, pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan itu sebetulnya produk dari filsafat. Ya.
Ini adalah peranan dari filsafat. Dan tentu setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda di dalam berfilsafat, ya, dalam proses berpikirnya, dalam sikap hidupnya, dan produk berpikirnya. Ini adalah peranan dari filsafat. Sehingga mengapa kita belajar filsafat? Ya kita ingin belajar tentang berpikir. Ya, kita akan mempunyai value, mempunyai sikap hidup, dan juga kita akan mempunyai segudang body of knowledge di dalam pemikiran kita. Firman tentang apa ya? Nah, Uji TK. filsafat sendiri sebetulnya adalah sebuah ilmu. Ya, filsafat itu ilmu seperti matematik, seperti biologi, seperti kimia, gitu ya. Filsafat itu juga sebuah ilmu. Nah, sehingga apa? Sebuah ilmu itu selalu punya objek. Ya. Nah, objek ilmu filsafat itu apa? Objek materialnya adalah bidang kajian. Ya, realite, ya, fisik non fisik, ya, material bidang kajian yang realite, yang realitas, ya, maupun yang hanya sekedar being saja, ya, baik fisik maupun non fisik. Nah, objek formalnya apa? Objek formalnya adalah cara pandang rasional, radikal, holistik. Cara pandang rasional, radikal, dan holistik. Ya, berdasarkan satu hal yang logika, ya, juga radikal karena harus sampai pada radiknya dan menyeluruh. Ya. Itu adalah objek dari ilmu filsafat. Ya, misalnya mikrobiologi. Mikrobiologi itu sebuah ilmu. Objek materialnya apa? Objek materialnya ya bakteri, ya mikroba. Lalu objek materialnya apa? Ya, objek materialnya ya produknya misalnya antibiotika dan lain sebagainya. Itu adalah objek formal dari mikrobiologi. Ya, jadi semua ilmu selalu mempunyai objek material dan objek formilnya. Apa yang dipelajari, ya, dan apa hasilnya. Nah, tadi saya sebut bahwa salah satu dari peranan filsafat itu adalah tentang berpikir untuk selalu inquiry, ingin tahu. Nah, filsafat itu selalu mempertanyakan sesuatu, ya, sampai didapat jawaban, sampai ke akar-akarnya, ya, sampai yang paling dasar. Nah, pertanyaan filsafatis yang bersifat pertanyaan filsafat itu dimulai dari bagaimana, how, kemudian mengapa, ya, kemudian kemana, dan apa hakikatnya. Jadi ada how, ada why, ada where, dan what. Ya, ini adalah pertanyaan filosofis, ya, atau pertanyaan filsafatis. Nah, pertanyaan how itu akan menanyakan sifat-sifat suatu fenomena yang dapat ditangkap atau yang tampak oleh indera. Ya, yang nampak oleh indera, panca indera kita. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh dari bertanya how itu adalah bersifat deskriptif, penggambaran atas suatu fenomena. Ya, kembali lagi kalau misalnya kita bicara COVID, ya, itu yang ditanyakan adalah bagaimana sifat-sifat COVID.
yang dapat ditangkap atau tampak oleh indera? Tentu jawabannya adalah sebuah deskriptif ya tentang COVID. Ya. Deskriptif, jadi penjelasan tentang bagaimana ya, gambaran dari COVID itu. Kemudian yang berikutnya adalah why. Mengapa? Pertanyaan mengapa menanyakan tentang sebabnya, asal mulanya suatu fenomena. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh dari why itu adalah hubungan kausalitas, sebab akibat. Fenomena itu sebabnya apa? Akibatnya apa? Ya, itu adalah tentang pertanyaan tentang why. Berikutnya adalah tentang where. Pertanyaan kemana? Itu menanyakan tentang fenomena apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, jadi kembali lagi kalau kita bicara fenomena COVID, yaitu sebetulnya di masa lampau itu apakah juga sudah ada virus itu. Ya. Dan sekarang ini kok disebut COVID-19 ya, karena munculnya di tahun 2019. Terus bagaimana yang akan datang? Ya, katakanlah misalnya pertanyaan, apakah mungkin nanti akan ada COVID lagi? Itu adalah pertanyaan filosofis yang mengatakan where. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh dari pertanyaan kemana itu adalah kejadian, kebiasaan, ya, hukum atau norma masa lalu dan saat ini serta ramalan apa yang akan terjadi di masa depan. Itu adalah pertanyaan filosofis tentang where. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan tentang what. Ya. Pertanyaan tentang apa itu menanyakan tentang apa hakikat atau inti dari suatu fenomena yang sifatnya sangat dalam dan tidak lagi bersifat empiris tetapi bersifat non-empiris yang hanya dapat dimengerti oleh akal. Ya. Barangkali ada yang mengatakan COVID-19 itu adalah takdir, ya. Itu sudah takdir gitu ya, yang sudah direncanakan oleh Gusti Allah ya, bahwa nanti akan ada pagebluk tiap 100 tahun gitu. Itu mungkin ada yang mengatakan hakikatnya itu adalah sebuah kehendak Tuhan. Ya. Tapi mungkin ya, ada pandangan lain. COVID ini adalah sebagai hukuman bagi mereka yang banyak dosanya gitu ya. Barangkali ada yang menyimpulkan seperti itu ya, tapi tentu itu pertanyaan-pertanyaan yang hanya dapat dimengerti oleh akal. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh dari ini adalah sifatnya sangat umum, universal, dan abstrak. Ya, ini adalah tentang pertanyaan filosofis atau pertanyaan filsafatis, filsafat, pertanyaan filsafat. Ya, ada how, ada why, ada where, dan ada what. Ya, ini adalah tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam filsafat. Ya, nanti kan saya katakan, ya, esensi dari filsafat itu adalah ya, ada keingintahuan dimulai dari pertanyaan, diakhiri dengan pertanyaan juga. Yang tadinya hanya how sampai ditanyakan what, itu apa hakikatnya. Ya. Ini adalah pertanyaan filosofis atau pertanyaan filsafat. Nah, tadi dikatakan filsafat itu adalah sebagai cara berpikir. Berpikir secara filsafatis, ya, filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam, menyeluruh dari berbagai sudut pandang sampai tataran hakikat. Ya. Jadi berpikirnya itu tidak hanya pada tingkatan how, why, where, tapi sampai what, sampai pada tataran hakikat. Ya, berpikirnya itu sampai ke
sipit yang sangat abstrak yang tidak lagi dapat ditangkap oleh panca indera dan itu hanya bisa ditangkap oleh akal. Berpikir secara filsafatis sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan logika. Ya. Jadi cara berpikir dari filsafat itu adalah menggunakan logika. Ya, untuk berpikir sampai kepada tataran hakikat itu menggunakan logika, bukan akal, ya, rasional yang dimiliki oleh manusia. Nah, di dalam berpikir filsafatis itu syaratnya harus sistematis, harus konseptual, harus koheren, harus rasional, harus sinoptik. Nah, ini adalah cara berpikir filsafat. Ya, jadi berpikir filsafat itu tidak sembarang berpikir, ya, itu ada syaratnya kalau mau disebut berpikir secara filsafatis. Sistematis itu artinya apa? Menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional, masuk akal, ya, membangun masing-masing unsur menjadi satu kesatuan. Jadi menyatukan sesuatu, ya. Unsur-unsur itu disatukan ya dalam suatu pola yang rasional. Kemudian konsepsional, ide atau gambaran yang melekat pada akal pikiran mempunyai bentuk sesuatu yang dengan sesuatu yang sesuai dengan realitasnya. Ya. Ide atau gambaran yang melekat pada alam pikiran pada waktu kita berpikir filsafat konseptual itu ya mempunyai bentuk sesuai dengan realitasnya. Ya, jadi bukan sesuatu yang sifatnya imajinatif atau fiktif, tapi sesuai dengan realitasnya. Koheren, ya, artinya unsur-unsur seiring sejalan, tidak boleh mengandung unsur itu yang bertentangan satu sama lain. Kemudian berikutnya adalah rasional, ya, unsur-unsurnya berhubungan secara logik, ya, yang memenuhi kaidah-kaidah di berpikir logika, ya. Nanti di bagian akhir dari kuliah saya akan jelaskan tentang logika. Sinoptik, ya, melihat fenomena secara menyeluruh, holistik, tidak ada yang tertinggal. Ini adalah persyaratan berpikir secara filsafatis, ya, sinoptik, ya, artinya melihat secara menyeluruh, holistik, tidak ada yang tertinggal. Nah, ini ada sebuah bacaan, ya. Perbedaan binatang dan manusia. Ya. Nanti tolong saudara baca. Ya. Kemudian dari tulisan itu, apakah tulisan tersebut sudah menggunakan cara berpikir filsafatis, yaitu sistematis, konsepsional, koheren, rasional, sinoptik. Ya. Ya, nanti tolong direnungkan, ya. Perbedaan binatang dan manusia. Ya, jadi tolong dipelajari gitu ya, dijawab gitu ya. Nah, itu adalah tentang filsafat. Sekali lagi, di dalam filsafat itu ada pengetahuan, ya, bahasa Maduranya knowledge, gitu ya, pengetahuan. Nah, sekarang kita bicara tentang filsafat dari pengetahuan, ya, mempertanyakan tentang pengetahuan. Ya, jadi sebetulnya bagaimana pengetahuan itu terbentuk atau terbangun dalam diri seseorang? Fenomenologinya bagaimana? Fenomenanya bagaimana? How-nya itu bagaimana?
fenomenologinya dari pengetahuan. Nah, jadi kalau ibaratnya seseorang itu akan mendapatkan pengetahuan, ya ibaratnya dia itu harus membuka pintu yang terkunci, ya, atau jendela yang terkunci. Begitu dia bisa berhasil membuka pintu itu, dia akan mendapatkan pengetahuan. Dia berhasil membuka jendela, maka apa yang di depannya itu adalah pengetahuan. Itu adalah filosofi bagaimana fenomena terjadinya atau didapatnya pengetahuan oleh seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita ingin mendapat pengetahuan itu membuka pintu dengan melalui membuka kuncinya, maka yang membuka pintu, yang pintu itu menjadi terbuka, ya, dari sebuah kunci, itu yang menyebabkan terjadinya pengetahuan atau bukanya pintu itu karena anak kunci atau lubang kunci. Anissa, kalau menurut kamu apa nih yang menyebabkan pintu itu terbuka? Anak kuncinya apa lubang kuncinya? Hah? Menurut saya keduanya, Prof. Enggak, saya tanya yang Salah satunya. satu kok ditanya dua. Anak kunci apa lubang kunci? Anak kuncinya, Prof. Anak kunci, oke. Fitri, ya Fit, kamu Fit. Apa di anak kunci apa lubang kunci, Fit? Metode tidur gak tahu. Apa Fit? Anak kunci, Prof. Anak kunci. Sunita. Apa tadi tuh ya? Sunita, apa yang menyebabkan pintu terbuka? Anak kunci apa lubang kunci? Anak kunci, Prof. Hah? Anak kunci. Loh kok semua anak kunci? Kalau tidak ada lubang bagaimana? Dua-duanya lah. Ya, ya itulah saudara-saudara. Di dalam filsafat pengetahuan itu memang kita terbelah menjadi Tadi dua juga tidur tuh. pendapat. Ya, Fitri, Anissa, sama semuanya menganggap pengetahuan itu diperoleh dari anak kunci. Tapi mungkin akan ada yang mengatakan bahwa anak kunci tidak berfungsi kalau tidak ada lubangnya. Dibawa kemana-mana kalau nggak ada lubangnya nggak bisa punya kunci. Ya, sehingga apa saudara? Ya, anak kunci itu adalah objek konkret indrawi. Yang empiris itu yang bisa menghasilkan pengetahuan. Ya, ini tadi Anissa, Fitri itu penganut empirisme gitu ya. Itu pengaruh empirisme. Tapi ada yang mengatakan bahwa terbukanya kunci, kita mendapat pengetahuan itu karena lubang kuncinya. Itulah yang disebut dengan teoritis abstrak. Nah, orang yang menganut pendapat itu adalah kaum rasionalisme. Jadi memang kita terbelah menjadi dua ya dalam filsafat pengetahuan ini. Ada yang memegang teguh pada empirisme, tapi ada yang memegang teguh pada rasionalisme. Tentu nanti jawabnya seperti Anissa katakan, ya nanti memang itu ada dua-duanya gitu ya, kombinasi antara ya empirisme dan rasionalisme. Tapi mohon maaf ya, tapi sampai sekarang pun saudara akan tahu gitu ya bahwa di disiplin-disiplin ilmu tertentu, saudara, seperti di ilmu hukum,
Ya, itu kebanyakan dari teman-teman di ilmu hukum itu adalah menggunakan paham rasionalisme. Ya. Yang dinamakan keadilan itu hanya ada di dalam alam pikiran. Ya. Itu adalah paham rasional. Tapi kita semua di farmasi yang dinamakan pengetahuan itu yang empiris, yang terlihat. Yang dinamakan sembuh itu kayak apa? Itu tidak boleh hanya dipikirkan dalam alam pikiran rasional. Itu harus ada buktinya. Misalnya ya, kalau orang kena infeksi, suhu badannya sudah mulai turun dan lain sebagainya. Itu dinamakan sembuh gitu ya, empiris. Gitu. Ya. Nah, sehingga nantinya ya akan ada pendapat yang mengatakan bahwa ya sebetulnya itu kesatuan asasi terbentuknya pengetahuan itu adalah gabungan dari rasionalisme dan empirisme itu. Ya. Jadi nanti jangan kaget saudara. Jadi kalau ada perdebatan di televisi itu kadang-kadang yang dipakai itu nggak ada buktinya gitu ya. Pokoknya menurut saya gitu ya. Jadi menurut rasional gitu ya. Walaupun kadang-kadang juga tidak empiris gitu. Tapi yang empiris pun juga itu belum tentu benar gitu ya. Karena ada fenomena empiris tapi sebetulnya itu palsu gitu. Ya, ini adalah tentang filsafat pengetahuan. Ya. Kemudian sumber pengetahuan itu seperti yang saya sampaikan tadi, menurut Plato dan René Descartes, ya pengetahuan itu bersumber dari rasionalisme. Sumber segala pengetahuan dan kepastian adalah akal budi. Pengamatan indrawi itu adalah palsu. Ya, nah di sini sebagai acuan adalah ilmu ukur. Segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kalau lingkaran 360 derajat. Ya, itu dari mana itu? Ya, itu adalah dari alam pikiran yang dikembangkan oleh Plato dan Descartes. Ya, jadi acuannya adalah ilmu pasti, ya, utamanya ilmu ukur dan matematika. Nah, kalau John Locke dan David Hume itu mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu adalah kepastian dalam pengalaman indrawi. Pengamatan, percobaan itu merupakan acuan titik pangkal dari pengetahuan. Ya, ini adalah menurut paham empirisme. Nah, dari Immanuel Kant itu mencoba menggabungkan ya bahwa pengetahuan itu ya didapatnya dan kepastian kebenarannya itu bisa dari rasionalisme dan juga empirisme. Ya, ini adalah tentang sumber pengetahuan. Nah, menurut penganut paham rasionalisme yang dipelopori oleh Plato, ya menyebut bahwa epistem atau pengetahuan itu berasal dari ide abadi yang telah ada dan tidak berubah. Ketika Tuhan Gusti Allah meniupkan ruh, itu sebetulnya yang ditiupkan itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang akan dipunyai oleh manusia. Pengamatan indrawi itu hanya merupakan tiruan yang tidak sempurna dari ide abadi. Mudah-mudahan terlihat ya. Saya pegang apa ini ya? Kelihatan nggak ya? Tidak. Pulpen. Apa, Anissa? Pulpen. Ya karena sebetulnya dalam ide abadinya Anissa itu sudah ada pulpen, begitu ditunjukkan, oh itu pulpen gitu.
ya. Itu jadi menurut paham rasionalisme seperti itu. Ya, jadi saudara tahu tentang sesuatu, tentang anjing misalnya, itu sebetulnya di dalam ide abadi itu sudah tertanam gambaran tentang anjing. Begitu wujud anjingnya kelihatan, binatang itu kelihatan, baru saudara bilang, oh ini anjing. Saudara tahu bahwa itu anjing. Itu adalah paham rasionalisme. Pengetahuan adalah sekedar pengenalan kembali dari ide abadi. Kumpulan ingatan terpendam dalam benak akal budi manusia, itulah yang dianggap sebagai sumber pengetahuan. Rasionalisme itu menurut Descartes meragukan segala yang kita tangkap dengan panca indera. Ya. Yang empiris itu sebetulnya palsu. Ya. Kalau saudara punya segelas air, kemudian dimasuki pulpen gitu, apa yang terlihat? Anissa? Jadi kalau ada segelas, kenapa Anissa? Segelas air dimasukkan pulpen tetap terlihat pulpennya, Prof, karena airnya bening. Iya, tapi pulpennya apa masih lurus? Oh, sudah bengkok. Nah, itu dia. Iya kan, tiba-tiba pulpennya bengkok gitu. Nah, setelah dicabut ternyata ya nggak bengkok gitu. Jadi sebetulnya yang diamati oleh Anissa itu palsu gitu loh ya. Jadi orang-orang rasionalis mengatakan segala yang kita tangkap dengan indrawi itu, empiris itu adalah sesuatu yang palsu. Ya, pengetahuan dan kepastian dasarnya adalah segala hal yang sudah sesuai menurut akal budi kita dan tertanam di dalam ide abadi itu. Ya, tangkapan indrawi dapat dianggap sebagai pengetahuan jika sudah sesuai menurut akal budi. Ya. Jadi kalau Anissa bisa menjelaskan mengapa pulpen itu kelihatan jadi bengkok, itu sudah dijelaskan secara logika, artinya yang bengkok itu ya benar gitu. Anissa. Ya, Prof. Mohon maaf ya, karena yang kelihatan di layar itu wajahmu, jadi saya panggil terus. Mohon maaf. Kamu bisa geser loh Anissa, biar nggak kelihatan terus di mukaku gitu. Banyak terus ya. Ini Fitri ini juga gitu, tapi Fitri itu disembunyikan wajahnya. Jadi kalau Anissa ini ditampakkan wajahnya sehingga tak tuangnya. Terus mohon maaf ya Anissa ya, nanti ganti Fitri yang ditanya sama Sunita ya. Nanti ini kan yang kelihatan di depan layar saya itu cuma 3 orang itu, yang lain-lain jauh di sana gitu ya. Ya, jadi nanti gitu. Ya, jadi ini adalah rasionalisme ini sekali lagi menggunakan acuan ilmu ukur dan aksioma-aksioma dan hukum-hukum matematik gitu ya, seperti segitiga jumlah sudutnya 180 derajat ya, garis sejajar kalau dipotong maka sudutnya akan sama, itu menurut akal gitu ya, tapi sebetulnya secara empiris yang 30 derajat itu seperti apa sih gitu ya, nggak bisa dipegang gitu loh ya. Jadi itu hanya ada di angan-angan. Nah, jadi sekali lagi ya, penganut paham rasionalisme itu meremehkan ya pengamatan indrawi sebagai sumber pengetahuan. Karena apa? Hanya segala gejala yang semu dan kadangkala dapat menipu. Ya, saudara kalau berdiri di rel kereta api memandang jauh ke sana, seolah-olah rel kereta api itu bertemu di satu titik gitu. Padahal kan tidak mungkin toh, kalau bertemu satu titik kan kereta apinya nggak bisa jalan gitu. Ya, kemudian tadi ya kalau pensil dimasukkan di segelas air ternyata akan kelihatan bengkok gitu ya. Tapi kan menurut ilmu alam oleh guru-guru SMP kita kan sudah diterangkan toh kenapa itu jadi bengkok itu.
Ya, ini adalah mengandalkan pada logika, metode deduktif, ya, silogisme, dan bersifat a priori. Tidak perlu dibuktikan secara empiris. Karena sudah benar menurut rasional, ya sudah. Gitu. Ya, itu adalah paham yang dianut oleh penganut rasionalisme. Nah, sebaliknya adalah yang menganut paham empirisme. Sumber satu-satunya pengetahuan adalah pengalaman yang diamati, yang dilihat, yang dipegang, yang dan lain sebagainya. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan hasil pengamatan indrawi yang empiris. Ya. Pengalaman, pengamatan, percobaan merupakan titik tolak dari pengetahuan. Yang dianggap pengetahuan itu adalah kalau evidence base, ya, ada percobaannya, hasil dan ada penelitiannya dan lain sebagainya. Panca indera itu lebih berperanan daripada akal budi. Ya, konsep, ide, proposisi merupakan hasil kesimpulan pengamatan indrawi. Ya, nanti dalam logika akan saya jelaskan ya tentang fenomenologi apa itu yang disebut konsep dan lain sebagainya. Empirisme ini dimulai dari ide dari konsep tabula rasa. Ya, jadi menurut John Locke, orang lahir ke dunia itu seperti secari kertas putih. Begitu dia melihat dunia, maka ada gambaran yang ada di kertas putih itu. Jadi sebelum indrawi menangkap objek, akal budi dalam keadaan kosong. Ya, seseorang akan mempunyai pengetahuan setelah menangkap objek dari panca inderanya. Ya, apakah pendengaran, ataukah penglihatan, atau penciuman. Ya. Menangkap objek, kemudian akal budi mengolah kualitas primer menjadi kualitas sekunder. Sehingga muncullah konsep-konsep. Ya, jadi ya, barangkali ya, empiris ini tidak harus dilihat dengan mata, kasat mata enggak ya. Tidak kasat mata pun itu sebetulnya bisa merupakan suatu bukti empiris ya. Kalau misalnya orang kentut itu ya kentutnya kan tidak dilihat tapi baunya kan itu menunjukkan oh ini lagi kentut dia gitu ya. Jadi itu adalah ya sesuatu yang empiris gitu. Ya. Kemudian impresi atau kesan pengamatan langsung diolah oleh akal budi menjadi ide-ide majemuk. David Hume memperkenalkan prinsip asosiasi, kontinuitas, dan sebab akibat. Ya, hal-hal yang mirip dapat diasosiasikan oleh akal budi dijadikan satu kesimpulan. Ya, kontinuitas kejadian dalam tempat dan waktu yang sama oleh akal budi disimpulkan ada kaitan. Ya, seperti terbitnya matahari di timur, tenggelam di sebelah barat, ya itu kontinu gitu ya. Ya, oleh akal budi nanti akan bisa disimpulkan berbagai kesimpulan-kesimpulan dari sebab akibat ya atau yang kejadian yang selalu berulang-ulang itu dapat disimpulkan menjadi sesuatu pengetahuan. Ya, ini adalah empirisme. Proses penginderaan sampai batas tertentu tidak diragukan lagi kebenarannya. Mengakui ada pengetahuan tertentu yang tidak diperoleh melalui pengalaman indrawi. Ya, jadi orang empirisme pun ternyata menyerah juga ya. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh tidak diperoleh melalui pengamatan indrawi. Ya. Nah, kemudian lebih menekankan metode induktif dan bersifat a posteriori. Jadi harus ada pembuktian empirisme dan evidence base-nya. Ini adalah paham empirisme. Nah, tentu sekali lagi ya tadi sudah dijawab oleh Anissa, sebetulnya tidak satu aja, Prof. Ya dua-duanya, ya betul Anissa. Jadi Anissa menganut paham yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, ya bahwa rasionalisme dan empirisme itu
saling melengkapi, bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Ketika kita sedang melihat dunia sekitar kita empiris, maka ketika itu pula akal budi sedang berpikir tentang apa yang dilihat itu. Ya. Dalam akal budi kita telah ada faktor tertentu, ya, yang menentukan bagaimana kita menangkap dunia sekitar kita. Nah, ini paham yang tadi ada ide abadi tadi, ya. Dalam akal budi kita telah ada kondisi tertentu yang memungkinkan kita menangkap dunia sekitar kita sebagaimana adanya. Benda bagi dirinya dan benda bagiku. Ya. The thing in itself, thing for me. Ya, itu adalah yang mengatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh dari gabungan antara empirisme dan rasionalisme. Tapi kalau diketahui ya, sekarang ini masih ada penganut-penganut rasionalisme. Ya, disiplin-disiplin ilmu tertentu itu menganut yang benar itu adalah apa yang ada di dalam akal pikiran manusia. Tapi ada yang mengatakan ya harus ada evidence base-nya, buktinya apa yang bisa diukur, dapat diamati, dapat dilihat. Gitu. Ya, jadi itu adalah tentang filsafat pengetahuan. Ya. Nah, ini tugas 2. Polimetil akrilat sebagai pionir biomateria yang digunakan sebagai penghantaran obat, baik untuk terapi osteomielitis, tetapi karena PMMA bersifat non-degradable dan toksik sehingga diperlukan tindakan operasi ulang untuk mengambil materi tersebut setelah beberapa waktu. Terapi osteomielitis memerlukan waktu lama dan perlu eradikasi bakteri dengan konsentrasi dan. Nah, coba fenomenologi pengetahuan yang terkandung dalam tulisan ini diperoleh menggunakan pendekatan apa? Rasionalisme atau empirisme atau gabungan? Ya, coba nanti saudara renungkan. Kalau empirisme mana buktinya, kalau rasionalisme mana buktinya, kalau gabungan mana buktinya. Ya, jadi nanti tolong saudara pikirkan ya. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan dan mohon maaf ya, tadi ada perubahan jam yang dari jam 1 menjadi jam 3 ya. Nanti Mas Najib nanti kita rundingan lagi itu ya. Karena Selasa jam 1 itu sibuk-sibuknya kantor ya. Mohon maaf saya ngasih ngantor gitu loh ya. Jadi kok rasanya susah ya. Yang paling aman itu ya setelah jam kantor. Jam kantornya ya jam 3 gitu ya. Mohon maaf jadi mungkin kalau diizinkan nanti mungkin harinya tidak jam 1 gitu ya. Mungkin jam 3 dan mungkin tergantung dari perjanjian kita. Ya. Sampai di sini, barangkali ada komentar. Mau tanya Prof, tadi ada beberapa tokoh yang menyatakan halo. Kalau tidak ada pertanyaan, bukti bahwa saudara sudah belajar filsafat. Dari tidak tahu menjadi sangat tidak tahu. Dari bingung menjadi lebih bingung lagi. Itu belajar filsafat memang harus begitu ya. Kalau saudara tidak bingung, itu tidak belajar filsafat. Tapi barangkali ada sesuatu yang ingin saudara komentari. Tanyakan. Ya, mohon maaf Prof, apa terdengar suara saya? Kedengaran? Oke Prof, mau tanya Prof, tadi ada beberapa tokoh yang mempunyai pemikiran
empirisme, ada juga yang satu lagi tadi empiris sama rasionalis. Kira-kira kalau seseorang lebih condong ke rasionalis, apa salah, Prof? Ataukah salah dua-duanya ini punya? Maksudnya kalau saya pribadi seorang rasionalis, apakah salah, Prof? Kayak gitu. Maksudnya apakah ada yang lebih benar, rasionalis atau empiris gitu loh, Prof, maksud saya. Ya. Suaranya kurang tertangkap dengan baik, tapi saya akan mencoba menanggapi ya. Jadi sekali lagi ya, di dalam menganut sebuah filosofis tentang pengetahuan rasionalisme empiris itu tidak ada yang salah, tidak salah. Ya. Yang ada itu adalah sesuai atau tidak sesuai, bukan salah atau benar, sesuai atau tidak sesuai. Jadi kadang-kadang ya kita mau tidak mau harus empirisme. Bahwa di dalam empirisme pun sebetulnya juga akan mengandung rasionalisme juga. Jadi memang pada hakikatnya tidak tunggal. Tapi ada yang menganut tunggal gitu ya. Jadi kalau ya, seperti di bidang ilmu hukum ya, itu misalnya kalau di Jalan Raya Darmo itu lagi macet, kemudian di sana ada polisi, itu polisi itu meminta supaya kendaraan itu dipercepat gitu loh. Jadi tangannya dibeginikan cepat gitu. Padahal di situ ada batas tidak boleh lebih dari 40 km gitu loh. Padahal dia supaya dia berjalan tepat melebihi 40 km itu demi kelancaran gitu. Jadi kadang-kadang yang rasionalisme pun di suatu waktu tertentu harus ditempuh jalan empirisme. Sebaliknya di empirisme juga kadang-kadang harus ditempuh yang rasionalis. Misalnya, kenapa obat generik itu tidak banyak ditulis oleh dokter? Ya, itu ya yang bisa menjawab itu rasionalnya dokter. Jadi ilmu manajemen tidak pernah bisa menjelaskan masalah itu. Karena masalah itu adalah masalah yang berkaitan dengan rasionalnya dokter gitu. Ya. Jadi itu kadang-kadang memang ada dinamika gitu ya, rasionalisme empirisme. Kadang-kadang harus dominan rasional, kadang-kadang dominan empirisme ya, dan selalu akan ada dinamika seperti itu, rasional empiris. Itu ya Najib ya yang saya tangkap dari pertanyaan. Ya, mohon maaf ya, mengawal keputusan MK menjadi rame itu kan karena ada sudut pandang yang berbeda antara rasionalisme dan empirisme itu kan. Ya, jadi ya itu akan selalu muncul lah ya di dalam filsafat pengetahuan. Ya, itu akan selalu muncul ya perbedaan pandangan antara yang rasionalisme dan empirisme. Oke, ayo silakan. Ada yang lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, sementara saya akhiri sampai di sini dan bahan kuliah akan segera saya kirim ke Mas Najib ya. Mas Najib tolong nanti segera di-share ke teman-teman semua ya. Ya, Prof. Oke. Ya, saya kira saya akhiri sampai di sini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.